Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tradisi budaya Tanah Toraja untuk memenuhi tugas ujian akhir semester antropologi budaya. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Derianto, kelas F semester 3, NIM 1.01/2022 Baik, yang pertama tarian Pagelu. Tarian Pagelu adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari masyarakat suku Toraja di Sulawesi Selatan. Tarian ini biasanya dipentaskan dalam upacara adat dan memiliki sifat yang riang gembira. Nama Pagelu atau Magelu dalam bahasa setempat berarti menari-nari dengan riang gembira dengan tangan dan badan bergoyang-goyang. Tarian Pagelu melibatkan beberapa penari wanita dan diiringi oleh musik tradisional khas Toraja. Tarian ini sering dimeriahkan dalam upacara rambutuka atau upacara kegembiraan seperti pernikahan, penyambutan tamu, pesta pernikahan, dan ma'buah atau upacara peresmian. Tarian ini memperlihatkan keindahan gerakan dan kostum yang khas. Para penari mengenakan pakaian adat yang indah serta aksesoris seperti topi dan perhiasan tradisional. Gerakan tarian menggambarkan kegembiraan dan kehidupan masyarakat Toraja. Tarian Pagelu merupakan salah satu bagian dari warisan budaya yang berharga dari suku Toraja. Tarian ini tidak hanya menjadi simbol identitas budaya mereka, akan tetapi juga memperlihatkan kegembiraan dan semangat hidup dalam kehidupan sehari-hari. Tarian Pagelu ini memiliki beberapa jenis gerakan yang merupakan presentasi aktivitas keseharian gadis-gadis Toraja maupun tiruan gerakan hewan dengan diiringi gendang. Di antaranya, yang pertama Padena-dena. Gerakan pertama yang menyerupai gerakan burung pipit, yakni berputar dengan tangan terayun dan berjingkrak sambil memasuki tempat menari. Yang kedua, Matabe. Gerakan pembukaan yang dilakukan dengan membungkuk, jongkok atau berlutut dengan mengatupkan tangan di dada dan menunduk. Sebelum memulainya, biasanya melakukan penghormatan kepada Puang Matua atau kepada Sang Pencipta yang memelihara dan para tamu yang ada. Yang ketiga, Pagelu tua. Kedua tangan dikembangkan berputar, kaki kanan berjingkrak dan mengayunkan tubuh dari belakang. Filosofi gerakan ini adalah tidak boleh melupakan jasa orang baik dan sebagai bentuk penghormatan kepada pendahulu. Yang keempat, Pakakabale. Gerakan ini menirukan ikan yang sedang berenang. Yang keenam, Palangkan-langkan. Gerakannya menyerupai kepakan sayap burung elang yang semakin tertiup angin akan semakin cepat terbang. Yang keenam, Patuleken. Tangan ditekan ke pinggang dengan badan berputar dengan kaki bertumpu di atas jari kaki untuk memperhalus gerakan memutar. Yang keenam, Pangalo. Jika diperhatikan, gerakan ini menyerupai orang yang sedang menjemur sesuatu seperti pakaian. Dan yang kedelapan, Mesiri. Gerakan selanjutnya adalah Mesiri, yang mana gerakannya seperti menirukan perempuan yang sedang menapis beras. Yang kesembilan, Pengirik Tangtaru. Gerakan berputar yang tetap bertahan. Di sini para penari berputar dan menahan putarannya sehingga putaran yang akan berhenti dengan sendirinya. Yang terakhir,
Gerakan selanjutnya adalah di mana seorang penari di sini akan naik ke atas gendang dan lain memperagakan maupun menirukan orang yang sedang menatap matahari. Baik, yang kedua tari Mabadong. Tari Mabadong adalah salah satu tarian adat yang berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tarian ini merupakan bagian dari ritual Badung dalam pesta upacara Rambu Solo yang merupakan upacara kematian di masyarakat Toraja. Tarian Mabadong dilakukan sebagai bentuk penghiburan bagi keluarga yang meninggal. Tarian ini dapat dilakukan oleh keluarga, rekan, tetangga, atau orang lain yang ingin memberikan dukungan dan menghibur keluarga yang berduka. Tarian Mabadong memiliki gerakan dan pola lantai yang khas. Selama tarian ini dipentaskan berbagai properti dan kostum tradisional juga digunakan untuk memperkuat suasana dan makna tarian. Makna dari tarian Mabadong dalam suku Toraja memiliki sejumlah makna, mulai dari gerakan hingga busana yang digunakan. Tentunya masing-masing memiliki makna tersendiri. Yang ketiga, Rambu Solo. Keyakinan orang Toraja percaya kalau kita meninggal dunia, apabila tidak diacarakan oleh keluarga bahkan anak cucunya yang tinggal di muka bumi ini, sudah barang pasti akan mendapat karma yang buruk. Rambu Solo adalah salah satu upacara adat yang sangat penting dalam budaya Toraja di Sulawesi Selatan. Upacara ini merupakan upacara pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat Toraja untuk menghormati dan mengantar roh yang telah meninggal ke alam baka. Rambu Solo biasanya melibatkan seluruh keluarga dan komunitas yang terlibat dalam prosesi pemakaman. Upacara ini dapat berlangsung selama beberapa hari hingga berminggu-minggu, tergantung pada tingkat kepentingan dan status sosial yang meninggal. Selama Rambu Solo, berbagai kegiatan dan ritual dilakukan. Beberapa di antaranya, yang pertama pemotongan kerbau. Kerbau merupakan hewan yang penting dalam budaya Toraja dan dianggap sebagai pengantar roh ke alam baka. Pemotongan kerbau dilakukan sebagai bagian dari pengorbanan dan upacara adat. Yang kedua, pemahaman tongkonan. Tongkonan adalah adat tradisional Toraja. Selama Rambu Solo, tongkonan digunakan sebagai tempat penyimpanan jenazah sebelum dimakamkan. Tongkonan juga menjadi tempat berkumpulnya keluarga dan kerabat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Yang ketiga, pentas seni dan tarian. Selama Rambu Solo, tarian dan musik tradisional Toraja sering dipentaskan sebagai bagian dari upacara. Ini mencakup tarian Mabadong dan tarian lainnya yang mengungkapkan rasa duka cita atau menghormati leluhur. Yang keempat, pembuatan patung Tautau. Tautau adalah patung kayu yang mewakili leluhur yang telah meninggal. Patung ini ditempatkan di dalam liang kubur atau di dekatnya sebagai penghormatan kepada orang yang meninggal. Pasti ada kebanggaan, Prosesi Rambu Solo memakan biaya yang tidak sedikit, maka upacara dilakukan beberapa bulan atau beberapa tahun, bahkan bertahun setelah seseorang meninggal. Besarnya biaya upacara Rambu Solo karena upacara ini membutuhkan penyembelihan kerbau atau babi yang jumlahnya tidak sedikit, atau bisa disebut mati goro tedong, dan lamanya prosesi upacara.
Pemberian babi atau kerbau kepada keluarga yang ditinggalkan sebagai wujud ikatan kekeluargaan. Pemberian babi atau kerbau kepada keluarga yang ditinggalkan memiliki dua wujud, yaitu yang pertama sebagai bentuk bela sungkawa, atau dalam bahasa Toraja Pak Waimata, dan pengambilan atas pemberian yang dilakukan oleh keluarga pelaksana Rambu Solo di masa lalu, atau tangkian suruh. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat kelanjutan dari video berikut ini. Sekitaran 1 M lebih, mulai dari pemandokan, kerbau dibelikan, ya di sini sekitar 2 M, 3 M. Memang kita orang Toraja itu kita dilahirkan untuk patuh sama orang tua. Jadi di situ adalah balas budi kami untuk penghormatan terakhir. Makanya kami siap untuk melakukan semua. Secara tradisi kami sangat meyakini bahwa kemampuan kami sembunyikan untuk jiwa si mati, pasti dia akan lihat, bahkan mendatangkan musibah. Ya, harapan kita kalau kita menyembunyikan harta, kita akan kaya toh, tapi ya tidak akan berkenan. Jadi hukum karma itu sebenarnya karma alukuna nenek tolorota pemalina, jadi pemali lantibe. Ya, justru itu orang kaya berusaha untuk melaksanakan hal-hal yang besar demi keselamatan jiwa orang tuanya. Jadi kegunaannya bukan penghamburan, tidak. Kegunaannya ialah memperlihatkan kebolehannya. Kita tersenyum bukan karena senang, tapi itu adalah obat dari semua apa yang telah kita bikin. Itu kombinasi kesedihan sekaligus kebahagiaan. Jadi mungkin itulah mungkin hiburan yang tersendiri yang luar biasa, karena orang juga sudah mengatakan, orang Toraja mengatakan pasundun malikna, kira-kira puncak menyampaikan kerinduannya untuk orang yang dikasih kira-kira. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai budaya dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sekian dan terima kasih. Shalom.